Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Kang Nuris. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun ya. Rezeki lancar semuanya insyaallah, dan keluarga berkah semuanya. Kang Nuris kali ini akan menguraikan 4 hal ini. Saya milih 4 hal karena memang ini Kang Nuris anggap fatal ya. 4 hal yang fatal dilakukan ketika di bulan Ramadan, ketika melaksanakan puasa ya. Apa itu semuanya? Oke, langsung saja. Yang pertama, ini yang sering terjadi ya. Ada orang santap sahur tetapi sudah masuk waktu sholat, atau sudah adzan Allahu Akbar, dia masih ngelanjutin sahurnya. Ini bagaimana? Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan Ibnu Umar, ini potongan hadisnya, kulu washrabu hatta yu'addina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai pada waktunya adzan. Siapa yang adzan? Ibnu Ummi Maktum lah. Di masa Rasulullah ini ada 2 adzan. Adzan yang pertama itu adzan namanya adzannya Sayyidina Bilal. Yang kedua adzannya Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Ya, adzannya sahabat Bilal ini adalah adzan peringatan. Kalau sekarang ada orang bangunin sahur, nah, itu di masa Rasulullah bangunin sahurnya dengan adzan untuk menandakan bahwa sebentar lagi sudah adzan subuh, memasuki waktu subuh. Lah, ini kalau Ibnu Ummi Maktum ini sudah beradzan, mengumandangkan adzan, itu tanda waktunya masuk waktu subuh. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'a al-fajr. Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum itu tidak mengumandangkan adzan kecuali sudah masuk waktu fajar. Nah, ini yang pertama. Tidak diperbolehkan ketika sudah ada kumandang adzan kita masih memakan sesuatu untuk santap sahur. Jika melakukan itu, maka orang tersebut puasanya batal dan wajib atasnya untuk menahan sampai sore atau imsak sampai sore, dan dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya ketika itu. Oke. Yang kedua, kesalahan fatal juga, orang menyangka sudah waktunya berbuka tapi ternyata belum waktunya maghrib. Ada kesunahan memang di dalam berbuka, ajjilu al-fitr, segerakanlah berbuka, tetapi kita perlu hati-hati. Jangan tiba-tiba ada suara Allahu Akbar, kita langsung minum. Bener kagak ini? Ini suara adzan di masjid. Bener kagak ini? Ini sudah waktunya maghrib. Nah, tiba-tiba kalian makan, kita makan, ternyata adzannya di masjid adzan, lomba anak-anak, lomba orang-orang adzan. Akhirnya lah, apa yang kita lakukan itu membuat puasa kita batal. Nah, ini orang yang berbuka, sebelum berbuka dia menyangka itu waktunya berbuka, itu dalam fikih klasik itu puasanya batal. Ini kan nyesek banget, tinggal last minute bro, last minute batal puasanya. Tinggal dikit lagi lah, 5 menit 10 menit batal puasanya. Dan dia wajib mengganti ketika sudah selesai Ramadan. Dan na'udzubillah min dzalik lah ya. Ini kefatalan yang kedua. Kefatalan yang ketiga, ada orang puasa tetapi dia nggak ngelakuin sholat. Padahal kita harus
awal daripada amal semuanya yang kita lakukan, yang dihisab pertama kali adalah sholat. Dan yang membedakan kita antara seorang mukmin, antara seorang muslim dengan seorang yang kafir atau musyrik, dia ngerjain sholat atau kagak. Dalam sebuah riwayat dikatakan anna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah. Pembatas antara orang mukmin dan orang syirik, orang kafir, itu dia ngelakuin sholat atau enggak. Jika enggak ngelakuin sholat berarti dia kafir. Lah, ini bagaimana orang puasa seperti itu? Dia puasa tetapi dia enggak ngelakuin sholat. Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa Mesir, menyatakan bahwa tetap sah puasanya. Tetap sah, tidak rusak puasanya, dan dia tidak wajib mengganti puasanya. Tetapi dia dosa karena tidak melakukan sholat. Dia dosa karena tidak melaksanakan tiang agama yang paling utama. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Yang keempat, ini yang sering kita lakukan lah ya. Puasa tapi suka ngibah, suka nyinyir, suka nonton konten anfaedah, suka ngeprank yang gak faedah juga, apalagi ngeprank sampah kayak terjadi di Bandung itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan dia melakukan itu, melakukan perkara dusta, wal jahla, dan melakukan kekonyolan, kebodohan, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa dahaga dan lapar. Itu puasanya gak ada faedahnya orang-orang seperti itu. Bahkan dalam sebuah qaul atau pendapat, kita ghibah, kita berdusta ketika kita berpuasa itu bisa membatalkan puasa. Tetapi ini pendapat ini tidak masyhur, tidak terkenal, karena memang rata-rata mayoritas ulama menyatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Lalu puasanya bagaimana? Mungkin dia masuk dalam kategori orang ini. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya tidak lain tidak bukan hanyalah menahan lapar. Dia tidak dapat pahala, udah lapar, kagak bisa makan. Lalu buat apa kita seperti itu? Maka ayo kita semuanya tahan itu, kita kontrol diri kita. Jangan sukalah komen nyinyir di Facebook, di Twitter atau apa. Itu anfaedah. Tontonlah yang faedah-faedah. Tontonlah majelis ilmu. Tontonlah hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Dan jaga sikap kita baik di dunia real maupun di dunia medsos, di dunia maya. Karena semua sikap kita itu dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian konten kali ini, semoga manfaat bagi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.